Di balik setiap halaman, tersembunyi dunia yang menunggu untuk di-ITMU ke AN. Selamat datang. True Story. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Masalah Lele dan Fandi. 1 minggu kemudian, Om yakin mau ke kantor? Tanya Larissa saat aku tengah bersiap. Yakin dong, aku kan udah seminggu lebih gak masuk. Bete juga di rumah cuma tiduran, jawabku sambil memakai analogiku. Tapi kondisi Om masih belum benar-benar pulih, nanti malah tambah parah. Larissa mencemaskan aku. Aku berbalik, lalu ku hampiri Larissa yang berdiri di belakangku. Gak usah cemas ya, aku udah baik-baik aja kok. Kamu lihat deh kakiku, udah sembuh, udah bisa jalan lagi. Aku menunjukkan kakiku yang sudah dapat berjalan dengan normal. Hanya saja masih sedikit agak sakit jika bergerak terlalu cepat. Tapi Om, sebelum Larissa bisa menyelesaikan perkataannya, aku langsung menutup mulutnya dengan bibirku. Aku menciumnya hangat. Jangan khawatir ya, aku benar-benar udah sembuh kok. Kalau aku gak masuk kantor terus, nanti gimana bisa maju? Laihan dan yang lain kasihan kalau terus-menerus harus handle pekerjaan aku. Kamu gak udah khawatir ya sayang? I'm fine. Tuturku meyakinkan. Larissa hanya menatap mataku. Terlihat sekali tatapan cemas di matanya. Ayolah jangan secemas itu. Aku beneran udah gak apa-apa kok. Aku kembali meyakinkan. Larissa menghembuskan nafas pelan. Oke deh kalau Om maunya begitu. Tapi kalau kakinya sakit lagi jangan maksain jalan ya. Om istirahat aja. Larissa berpesan. Kenapa harus secemas ini sih? Aku kan sudah benar-benar sembuh. Lagi pula aku kan hanya luka di kaki saja. Tidak ada luka berat lainnya. Oke sayang, jawabku. Larissa terlihat lebih tenang. Gadis cantikku memakaikan dasi padaku. Aku menatap wajah cantiknya. Bentuk wajahnya yang mungil, bibitnya yang tipis, hidung mancungnya, bulu mata yang lentik, menggemaskan sekali. Aku tak bisa membayangkan kalau anak gadis secantik dan seimut dia tiba-tiba hamil di usia semuda itu. Kasihan sekali. Mungkin memang tampak imut jika Larissa hamil dengan baby bumpnya. Tapi aku tak dapat membayangkan saat dia menjalani proses persalinan nanti. Pasti akan sangat berat untuknya. Di usia semuda itu, rentan sekali mengalami masalah dalam persalinan. Aku tak mau Larissa mengalami penderitaan yang berat karena melahirkan. Om kenapa liatin terus? Tanyanya. Aku baru sadar kalau Larissa menyadari aku terus menatapnya. Aku terlalu hanyut dalam lamunan tadi. Enggak, bukan apa-apa. Jawabku. Nanti malam kamu dandan yang cantik ya. Aku akan datang jemput kamu. Pintaku. Buat apa? Tanyanya. Ada deh. Pokoknya dandan aja. Aku datang kamu udah stay dan dandan cantik. Oke. Tapi ada apa? Pokoknya nurut aja ya. Larissa mengangguk aku. Aku mengambil tas kantorku. Kucium keningnya lembut. Lalu aku pergi. Aku sebenarnya tak memiliki rencana untuk malam ini. Tetapi aku mulai berpikir untuk membuat sesuatu yang membahagiakan Larissa walau hanya semalam saja. Niat itu baru terpikir olehku saat aku menatap wajahnya tadi. Senyum manisnya seolah memintaku untuk memberikannya sebuah kenangan indah yang tak pernah aku berikan sebelumnya. Apalagi Larissa akan ujian. Mungkin saja itu bisa membuat semangatnya semakin besar. Hingga dia akan mampu melewati ujian dengan mudah dan mendapatkan nilai tinggi. Aku membuka pintu mobilku, bersiap untuk masuk.
Tapi saat aku akan masuk, Lele berlari kecil ke arahku dengan memakai seragam sekolah. Om Jason, boleh titip ini buat Kak Fandi. Lele memberikan sebuah surat padaku yang diperuntukkan bagi Fandi. Surat? Tanyaku. Iya, aku pengen kasih itu sama Kak Fandi. Tapi kayaknya Kak Fandi gak mau ketemu aku lagi. Makanya aku titip ke Om aja. Jawab Lele sedih. Gadis cantik berhijab itu tampak habis menangis. Ada apa? Tolong titip buat Kak Fandi ya Om, pintanya. Suara Lele juga terdengar serak. Dia benar-benar habis menangis. Aku menerima surat dari Lele. Aku tak tahu apa yang terjadi dengan keduanya. Tetapi jika Lele menangis, itu artinya hubungan mereka tak baik-baik saja. Ya meskipun memang mereka tak memiliki hubungan spesial. Aku dengar suara isakan pelan dari Lele. Dia seakan sedang menahan untuk tak menangis di depanku. Kepalanya menunduk. Lah, ada apa? Aku memberanikan diri bertanya. Lele menggeleng. Tangannya menyeka air mata yang meleleh di pipi. Lah, kamu gak boleh sembunyikan apapun dari saya. Kamu anggap saya kakak kamu kan? Ayo cerita sekarang. Ada apa kamu sama Fandi? Aku memaksa. Lele tetap menggeleng, tak mau mengakui apapun. Lah, kalau kamu gak mau jujur sama saya akan pastikan mulai hari ini Raihan gak akan kerja di kantor saya lagi. Aku sedikit memberikan dia ancaman. Aku sangat ingin tahu apa yang terjadi, karena aku adalah jalan kedekatan mereka berdua. Lele terkejut mendengar ancamanku itu. Dia langsung menatapku dan terlihat bingung. Aku menyentuh bahunya. Aku tenangkan dia dahulu. Masuk mobil, saya akan antar kamu ke sekolah. Kamu cerita di dalam mobil ya. Ucapku tenang. Lele mengangguk. Gadis itu naik ke mobilku. Aku menyusul masuk dan segera pergi. Karena Larissa bisa pergi dengan Bandi, aku tak perlu menunggunya. Untuk saat ini, aku ingin berbicara berdua dengan Lele. Aku sudah menganggap dia sebagai adikku, maka aku tak ingin dia bersedih. Di dalam mobil, Lele tak berbicara. Dia hanya terus menggulung-gulung ujung jilbabnya. Aku juga belum tahu harus memulai seperti apa bertanya padanya. Om, ucapnya. Ya, jawabku. Lele terdiam lagi. Mungkin dia ingin menanyakan sesuatu, namun berpikir dahulu untuk mengajukan pertanyaan apa. Apakah Fandi orang baik? Tanyanya. Aku menoleh. Dia tetap menunduk. Kak Fandi orang baik kok. Memangnya kenapa? Aku balik bertanya. Kalau Kak Fandi orang baik, kenapa bisa sampai menghamili Kak Vera? Tanyanya lagi. Aku tercengang. Rupanya Fandi sudah mengatakan yang sebenarnya pada Lele. Pantas saja Lele menangis. Pasti dia kecewa berat. Soal itu, saya gak tahu lah. Aku gugup. Aku pura-pura tak tahu saja. Kamu tahu dari mana? Tanyaku. Kak Fandi sendiri yang jujur di depan aku dan Kak Raihan. Dia mengatakan semua masa lalu yang buruk padaku. Dia mengatakan sejujurnya. Dia mengakui kehilafannya dulu. Tutur Lele terisak. Lalu, Kak Raihan gak bisa terima itu, Om. Dia maunya aku menikah dengan lelaki yang baik, yang gak memiliki masa lalu yang buruk, karena itu bisa membuatnya tenang melepas aku saat menikah. Aku sedih, Om. Aku suka Kak Fandi yang sangat baik. Aku bisa menerima masa lalu Kak Fandi, asal dia gak melakukannya lagi di saat ini. Tapi nyatanya Kak Raihan tetap gak mau menerima itu, Om. Kak Raihan takut Kak Fandi akan melakukan perselingkuhan setelah kami menikah nanti. Kak Raihan terlalu takut. Lele menjelaskan dengan menangis.
Ya Tuhan, sudah aku duga jika Lele bisa menerimanya, tetapi Ray akan tidak. Itu memang wajar. Raihan pasti ingin lelaki yang baik untuk dijadikan adik iparnya. Tetapi, Fandi tak kurang baik, hanya masa lalunya yang sedikit bermasalah. Namun aku yakin Fandi tak akan pernah berselingkuh. Fandi tipe lelaki setia. Bagaimana sikap Raihan saat Fandi jujur? Tanyaku. Kak Raihan langsung pergi dari hadapan Kak Fandi. Kak Fandi pun tersenyum dan pergi juga. Kak Fandi berpamitan sama aku dan minta maaf, lalu dia pergi. Aku bingung antara harus mengejar siapa. Keduanya sangat aku sayangi. Aku gak bisa memilih. Tambah Lele, menangis semakin jelas. Kasihan sekali Lele. Pasti dia dilema antara Raihan dan Fandi, yang mana keduanya memiliki tempat tersendiri dalam hatinya. Raihan adalah kakak lelaki satu-satunya, dan Fandi adalah lelaki yang disukainya. Takkan mudah untuknya bisa memilih salah satu. Walaupun mungkin bisa saja Lele memilih Raihan yang berstatus sebagai kakak kandungnya. Aku mengusap kepala yang tertutupi hijab itu. Gadis yang malang. Dia pasti ingin bahagia tanpa harus kehilangan salah satunya. Terus, ini surat buat apa? Tanyaku lagi. Surat itu mungkin yang terakhir, sebagai ucapan selamat tinggal. Kak Fandi bilang dia akan pergi ke Singapura hari ini. Dia juga mungkin gak akan kembali lagi. Jawab Lele. Astaga, jadi itu sebabnya Lele menangis. Karena Fandi akan pergi jauh dan takkan kembali. Tapi Fandi tak pernah bercerita apapun padaku tentang ini. Aku terus melajukan mobilku sambil berbicara dengannya. Lele tak henti bercerita padaku tentang kesedihan yang dialaminya itu. Aku sangat paham. Ini adalah tugasku juga. Fandi dan Raihan harus bertemu kembali. Mereka harus berbicara lebih jauh lagi untuk bisa memutuskan sesuatu yang baik untuk akhirnya. Aku menemui Raihan di ruangannya. Pemuda itu menyambutku hangat seperti biasa. Tetapi wajahnya memang tak bisa menyembunyikan kalau dia sedang ada masalah. Ray, saya mau bicara penting. Ucapku. Bicara apakah? Dia balik bertanya. Tentang Fandi dan Lele, jawabku. Wajah ramah Raihan seketika hilang. Senyumnya redup. Kamu gak bisa menerima masa lalu Fandi yang pernah menghamili Vera? Tanyaku. Raihan tak menjawab. Dia hanya menunduk. Ray, semua orang memiliki masa lalu. Bahkan saya sendiri memiliki itu. Tapi semua orang bisa berubah, Ray. Saya mengenal Fandi sejak SMA. Dia lelaki yang baik. Dia gak suka main cewek. Saya ingat dia sama seperti saya yang sulit jatuh cinta. Fandi menyukai Leila sejak awal. Dia bahkan gak berani berdekatan dengan Lele, karena dia gak mau masa lalunya terulang lagi. Aku berusaha menjelaskan tentang Fandi. Kalau memang orang baik, kenapa dia bisa bersenang dan menghamili seorang wanita yang bukan istrinya? Tanya kelak Raihan padaku. Sorot mata Raihan seolah tak menerima pembelaanku pada Fandi. Ray, manusia tempatnya salah dan lupa. Kamu orang yang lebih mengerti agama daripada saya. Kenapa kamu gak bisa menerima kenyataan kalau apa yang dilakukan Fandi itu hanya sebuah kesalahan di masa lalu? Apakah sekarang Fandi melakukannya pada Lele? Enggak kan? Fandi selalu memberikan jarak pada setiap pertemuan dengan Lele. Itu artinya Fandi memang ingin menjaga Lele sebaik mungkin. Aku agak kesal karena Raihan akan yang aku kira lebih paham agama dan tahu bahwa manusia tempatnya salah dan lupa, malah menghakimi Fandi atas masa lalunya itu. Saya mungkin bisa menerima apapun yang kakak katakan tentang hal yang baik bagi saya dan Lele. Tetapi untuk kali ini saya nggak bisa, Kak. Maafkan saya. Tapi masa lalu Kak Fandi berat untuk saya terima.
Raihan tak mau menerima pendapatku kali ini. Tak kusangka, ternyata Raihan pemuda yang cukup keras kepala dan berhati batu dalam hal semacam ini. Kelembutan yang sering aku lihat darinya tak nampak sama sekali hari ini. Kalau kamu memilih untuk menolak Fandi akibat masa lalunya, apa kamu berpikir Lele akan bahagia? Aku masih berusaha. Lele akan menerima apapun yang saya katakan. Karena Lele gadis penurut. Dia pasti bisa mendapatkan lelaki yang jauh lebih baik daripada Kak Fandi. Jawabnya datar. Dan kamu akan bahagia di atas penderitaan adikmu sendiri. Dengan begitu, kamu juga mengecewakan kedua orang tua kamu yang telah menitipkan Lele sama kamu. Kamu bangga dengan semua itu? Tanyaku. Raihan menatapku, dingin dan datar. Tatapan semacam itu tak pernah kudapat darinya. Kamu tahu, tadi Lele datang ke rumah saya. Matanya sembab seperti habis menangis. Dia menitipkan sebuah surat untuk Fandi. Karena saya ingin tahu apa yang terjadi, makanya saya ajak dia untuk pergi bersama. Dia naik mobil saya dan mulai bercerita tentang masalahnya. Saya cukup prihatin dengan cerita Lele yang mengatakan kalau kakaknya gak bisa menerima masa lalu lelaki yang disukai olehnya, hingga pergi begitu saja dari hadapan Fandi. Saya gak pernah menyangka, orang yang saya pikir lembut dan soleh itu ternyata memiliki sisi gelap yang menyeramkan, dan memandang masa lalu orang lain sebagai aib yang gak bisa dimaafkan. Sedikit banyak, itu memberikan saya gambaran tentang sifat asli kamu, yang ternyata tidak lebih dari seorang pemuda yang happy dengan masa lalu buruk orang lain. Demi Tuhan, saya sangat kecewa mempercayai orang seperti kamu. Aku berkata panjang lebar, sengaja mendefinisikan dirinya di depan matanya sendiri. Raihan memalingkan muka. Entah dia benci juga padaku atau dia menyesal. Aku tak tahu itu. Lele menyukai Fandi. Dia bilang dia tak masalah dengan masa lalu Fandi itu. Dia menerima dengan ikhlas dan yakin kalau Fandi gak seburuk yang kamu pikir. Tapi Lele gak bisa memilih di antara kalian. Dua orang yang disayanginya. Lele ingin memiliki keduanya. Baik itu kakak ataupun kekasih hatinya. Lele bukan anak kecil lagi. Dia udah ngerti tentang cinta, tentang perasaan. Dia udah bisa ngerasain ketulusan Fandi sama dia. Maka dari itu, Lele memutuskan untuk memilih kamu sebagai kakaknya dan mengorbankan kebahagiaannya. Kamu pasti senang karena pada akhirnya Lele dan Fandi akan berpisah selamanya. Jadi bersiaplah untuk melihat adikmu itu menderita luka batin setelahnya. Aku membeberkan apa yang seharusnya aku beberkan. Ini demi Lele juga. Aku tak mau Lele hidup menderita luka batin karena Fandi pergi. Raihan berbalik padaku. Kali ini dia mau menatapku lagi. Kak Fandi akan pergi kemana? Tanyanya. Singapura. Tepatnya sore ini dia akan pergi. Kamu harus senang. Karena kamu gak akan pernah bertemu dengan pendosa seperti dia lagi. Jawabku. Aku berbalik dan keluar dari ruangannya. Aku malas berlama-lama lagi berbicara dengannya. Dia membuatku muak. Aku masuk ke ruanganku dengan membanting pintu. Baru kali ini aku merasa sebenci ini pada Raihan. Selama aku mengenalnya, dia selalu tampak baik. Tapi sikapnya sekarang ini malah membuatku muak. Lele memang bukan siapa-siapa bagiku. Tapi entah mengapa, aku tak suka melihatnya patah hati dan menangis. Sama tak sukanya seperti saat aku melihat Lisa menangis. Tok tok tok, ketukan di pintu membuat amarahku sedikit meredup. Masuk, ucapku tegas. Pintu terbuka. Raihan masuk. Aku sebenarnya tak mau berhadapan lagi dengannya yang menyebalkan. Tapi aku harus profesional selama di kantor. Tak boleh menyangkut pautkan pekerjaan dengan urusan pribadi.
Ini jadwal kakak hari ini. Raihan memberikan catatan jadwal padaku. Aku menerima dan menuliskannya perlahan. Sengaja aku tak usah bertatap mata dengannya. Bisakah saya bertemu dengan Kak Fandi? Tanyanya. Aku menutup buku catatan itu dan menatap padanya. Wajah Raihan kembali terlihat tenang seperti biasa, tak sedingin dan sedatar tadi. Buat apa? Tanyaku. Mungkin kami harus bicara lagi, jawabnya. Enggak usah ketemu kalau kamu cuma mau mengejeknya. Ucapku ketus. Saya nggak sejahat yang kakak pikir. Saya masih punya hati nurani. Saya hanya ingin berbicara empat mata dengan Kak Fandi. Tuturnya serius. Aku berpikir sejenak. Mungkinkah aku harus mengiyakan saja daripada Fandi dan Raihan tak bertemu? Bukankah memang lebih baik kalau keduanya bertemu dan berbicara secara intens? Baik. Saya akan hubungi Fandi. Mau ketemu di mana? Tanyaku. Di kantor ini aja. Saya tunggu di kantin jam 2 siang. Jawab Raihan. Oke, balasku. Raihan lalu keluar dari ruanganku setelahnya. Aku secepatnya menghubungi Fandi untuk datang ke kantin kantorku ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya di subscribe dan klik lonceng.